semua angka atau nilai dari hasil pengukuran. Jadi kalau kita ngukur pakai jangka sorong, pakai mikrometer, pakai meteran, dan lain sebagainya, kan ada nilainya, ada angkanya. Nah, angka-angka atau nilai itulah yang kita sebut dengan angka penting. Ya, itulah angka penting. Sekarang bagaimana ketentuan angka penting? Ya, kita mau tahu bagaimana ketentuan angka penting. Nah, ini dia. Yang pertama, semua angka bukan nol itu adalah angka penting. Ya, semua angka bukan nol itu adalah angka penting. Ya, nah? Ya, semua angka bukan nol adalah angka penting. Dan jika diberi tanda khusus itu cara bacanya beda. Kita lihat contohnya. 2, 3, 5, 4. Ini semua angkanya ada nol di sini, nak. Ada angka nol di sini? Ada. Nggak ada kan? Nah, karena Ada. tidak berarti berapa angka penting ini? Semua ini angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Nah, kalau diberi tanda garis bawah seperti ini, maka angka pentingnya itu jadinya kita hitung sampai di garis itu, sampai di garis ini. Berarti ada 1, 2, 3. 3 angka penting. Bisa nak? Jelas? Oke, kita lanjut yang kedua. Itu ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua, angka 0 di belakang angka bukan 0 bukan angka penting. Nah, ini dia. Angka 0 di belakang angka bukan 0 bukan angka penting kecuali diberi tanda. Nah, contohnya ini 2500, 2500. Ini angka 0 di belakang angka bukan 0. Tadi katanya bukan angka penting kan? Berarti angka pentingnya berapa? 2. Ya, ini 3 angka penting. Jadi 1, 2. 2 angka penting. Kecuali diberi tanda garis bawah. Maka angka 0 ini yang diberi garis bawah dihitung sebagai angka penting. Maka jadi 3 angka penting. Jadi kalau ibu buat begini, nak. Saya buat misalnya nih. Ini di angka di sini saya buat garisnya di bawah angka 0 terakhir ini. Jadi berapa angka pentingnya, nak? Ini saya buat 4 ya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ketentuan berikutnya nih. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ini dia di antara. Ini ada 2, ada 5. Di antaranya ada 2 angka 0. Ini termasuk angka penting. Ya, maka ini jadi 4 angka penting. Sama halnya misalnya saya buat begini. Ya, saya buat misalnya 206. Ini berapa angka penting, Kak? 3, Bu. 3, Bu. Karena dia di antaranya. Oke. Ketentuan berikutnya, ini banyak ketentuannya. Nih, angka 0 di depan angka bukan 0 dalam desimal bukan angka penting. Ya. Angka 0 di depan angka bukan 0 dalam desimal bukan angka penting. Inilah contohnya. 0,0023. 00 ini kan di depan angka bukan 0.
Jelas, Nak? Jelas ya? Ini harus kamu benar-benar pahami ya. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Angka nol di belakang angka bukan nol bukan angka penting. Angka nol di antara angka bukan nol adalah angka penting. Angka nol di depan angka bukan nol dalam desimal bukan angka penting. Angka nol di belakang angka bukan nol dalam desimal termasuk angka penting. Ya, yang 5 ini ketentuan angka penting harus benar-benar kamu ingat dan pahami. Oke, selanjutnya kita masuk ke penentuan bilangan dibulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, ini sering sekali ya kita salah. Pokoknya kalau dia di atas 5, kita langsung bulatkan ke atas. Padahal bagaimana kalau dia sama dengan 5? Nah, bingung kan? Nah, ini sekarang aku sampaikan kepada kamu. Ini dia. Kalau dibulatkan naik, ini yang dibulatkan naik, itu jika angkanya lebih besar dari 5. Ya, atau angkanya itu sama dengan 5, tapi angka sebelumnya ganjil. Nanti maksudnya, Nak? Kalau angka di atas 5 gampang kan? Ini contohnya 32,679. Mau kita bulatkan 2 desimal. Maka ini kan 9. 9 ini sudah lebih besar dari 5. Ya kan? Lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5 pasti dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Dibulatkan naik ke atas. Sehingga ini jadi 8. 7 tambah 1 jadi 8. Maka dia 32,68. Nah, kalau dia begini nah 1,315. 5 nih, pas 5. Kita mau jadikan Baik. desimal. Nah, dibulatkannya menjadi berapa? Kita lihat angka sebelumnya. Nih angka sebelumnya nih. Angka sebelumnya ini kan 1. 1 itu bilangan ganjil apa genap, Nak? Ganjil. Nah, Nah, ganjil. kalau dia sebelum angka 5 ini bilangannya ganjil, maka dia dibulatkan ke atas. Ya, jadi 1,32. Jelas ya, Nak? Jelas ya? Oke, sekarang kalau dibulatkan ke bawah itu bagaimana? Nah, ini dia. Dibulatkan turun atau dibulatkan ke bawah jika angkanya lebih kecil dari 5. Sudah pasti, udah tahu kita selama ini. Kemudian angkanya sama dengan 5 jika angka sebelumnya genap. Nah, kalau tadi ganjil sekarang genap. Nah, contohnya kalau ini 62432, kita mau bulatkan 2 desimal. 2 di sini paling akhir ini 2, angka 2 ini kan lebih kecil dari 5, maka bisa dihilangkan sehingga hasilnya 62,43. Ini mah sudah biasa, udah tahu kita. Sekarang yang ini nih 2,325. 5 dia. Kita mau bulatkan menjadi 2 di belakang koma. Jadi kita lihat angka sebelumnya, sebelum 5 ini. Angka sebelumnya kan 2. Ya kan? 2. Nah, 2 ini bilangan ganjil apa genap? Genap. Genap. Karena dia bilangan genap, maka dia dibulatkan ke atas. Nah, jadi ini sorry, ini salah nih, bukan 2,32. Dibulatkan ke bawah. Sorry, salah. Dibulatkan ke bawah sehingga 2,32. Ya, beda dengan ini tadi, ini dibulatkan ke atas. Ini dibulatkan ke bawah. Jelas ya? Jelas, Oke. Bu. Sekarang kalau ini sudah jelas, kita lanjut ke operasi angka penting. Ada ini perhitungan angka penting itu berbeda dengan penambahan.
Apa 3? Ayo. 4. 4 kan? Kenapa? Kenapa 4? Nomor 5. Siapa bisa jelaskan kenapa ini 4? Karena kalau 0 yang di belakang yang depannya angka bukan 0, maka 0-nya akan tetap dihitung. Oke, bagus ya. Yang 0 di sini ini di antara, berarti dia dihitung. 0 di sini, 0 itu di belakang desimal ya. Di belakang desimal dia termasuk angka penting. Maka di sini angka pentingnya juga 4. Ya, 4 angka penting. Oke, lanjut. Yang nomor 3 berapa angka penting? 4. 4 juga ya. 4. Ya, 4 juga ini 4 angka penting. Ini juga 4 angka penting. Oke. Sekarang ini pemulatannya 32,67. Kita mau bulatkan 1 di belakang koma. Ini jadi berapa nak? 32,7. 32,7. 7. Loh, ingat sebelum oh ya ini kan di atas 5 ya. Di atas 5. Iya, Bu. 32,7. Ini 72,4. 2,4. Ini 52,56. 6. Karena dia ini ganjil ya, dibulatkan ke atas. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke operasi. Oh, ada satu lagi rupanya. Satu lagi ya, ini berapa nak? 2,9. 2,8. 9. 8. Karena ini bilangan genap. Genap ke bawah. 52,8 ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya yaitu operasi penting. Ya, operasi angka penting. Nih. Operasi angka penting. Ini dia. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh satu angka taksiran. Nah, angka taksiran maksudnya itu angka ragu-ragu. Ya, kalau kita mengukur pasti ada angka di belakang koma itu kita ragu. 3,1 apa 3,1,5 3,15 gitu ya. Atau 3,16 atau 3,17. Nah, 675 itu angka taksiran, angka ragu-ragu. Jadi hanya boleh satu angka taksiran. Hanya boleh satu di belakang koma. Itulah yang kita pahami selama ini ya. Contohnya begini. 123,56 tambah 7,5. Nah, hasilnya ini kan kalau kita jumlahkan secara matematika biasa 131,06, ya kan? Nah, katanya kan nggak boleh angka taksirannya lebih dari 1. Kalau 06, angka taksirannya ini 2. Ada 0, ada 6. Ya, ada 2 angka taksiran. Hanya boleh ada satu angka taksiran. Dan di bawahnya kita buat
jadi 6 ini kan, 6 dibulatkan ke atas juga sehingga ini jadi 4. Maka 124,4. Angka 4 inilah angka taksiran. Jelas ya? Jadi hanya boleh ada satu angka taksiran, satu di belakang koma. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kalau perkalian dan pembagian bagaimana? Nah, kita lihat nih. Nih, operasi perkalian dan pembagian angka penting, hasilnya adalah angka penting paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Ini contoh, nih 1,25 ini kan 3 angka penting, ya kan? Dikali 2,5. 2,5 itu 2 angka penting. Kalau secara matematika kita kalikan 1,25 dengan 2,5, itu hasilnya 3,125. Nah, Ibu mau tanya nih, 3,125 ini berapa angka penting, Nak? 4. 4 kan? 4. Hasilnya tadi katanya harus jadi berapa angka penting? 2. Nah, paling sedikit kan? Paling sedikit 2 angka penting. Hasilnya harus 2 angka penting. Maka ini harus kita tulis jadi 2 angka penting. Nah, kita lihat 5 dibulatkan ke atas atau ke bawah ini. Karena di depannya bilangan genap. Ke bawah kan? Berarti 3,12. Itu masih 3 angka penting. Kita mau 2 angka penting kan? Nah, 2 itu lebih kecil dari 5. Maka dibulatkan ke bawah. Hasilnya kita tulis 3,1. Nah, inilah yang 2 angka penting. Seperti itu. Untuk pembagian, nah ini dia. Semua angka atau nilai dari hasil pengukuran. Jadi kalau kita ngukur pakai jangka sorong, pakai mikrometer, pakai meteran, dan lain sebagainya, kan ada nilainya, ada angkanya. Nah, angka-angka atau nilai itulah yang kita sebut dengan angka penting. Ya, itulah angka penting. Sekarang bagaimana ketentuan angka penting? Ya, kita mau tahu bagaimana ketentuan angka penting. Nah, ini dia. Yang pertama, semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Ya, semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Ya, Nak? Ya, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Dan jika diberi tanda khusus itu cara bacanya beda. Kita lihat contohnya. 2, 3, 5, 4. Ini semua angkanya ada 0 di sini, Nak. Ada angka 0 di sini? Tidak ada. Nggak ada kan? Nah, karena tidak angka. Berarti berapa angka penting ini? Semua ini angka penting. Nah, ini 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Nah, kalau diberi tanda garis bawah seperti ini, maka angka pentingnya itu jadinya kita hitung sampai di garis itu. Sampai di garis ini. Berarti ada 1, 2, 3. 3 angka penting. Bisa, Nak? Jelas? Oke, kita lanjut yang kedua. Itu ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua, angka 0 di belakang angka bukan 0 bukan angka penting. Nah, ini dia. Angka 0 di belakang angka bukan 0 bukan angka penting. Kecuali diberi tanda. Nah, contohnya ini 2500, 2500. Ini angka 0 di belakang angka bukan 0. Tadi katanya bukan angka penting kan? Berarti angka pentingnya berapa? 2. Ya, ini tidak angka penting. Jadi 1, 2. 2 angka penting. Kecuali diberi tanda garis bawah. Maka angka 0 ini yang diberi garis bawah dihitung sebagai angka penting. Maka jadi 3 angka penting.
penting. Jadi kalau ibu buat begini nak, saya buat misalnya nih, ini di angka sini, saya buat garisnya itu di bawah angka 0 terakhir. Ini. Jadi berapa angka pentingnya nak? Sini saya buat 4 ya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ketentuan berikutnya nih. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ini dia di antara. Ini ada 2, ada 5, di antaranya ada 2 angka 0. Ini termasuk angka penting. Ya, maka ini jadi 4 angka penting. Sama halnya misalnya saya buat begini. Ya, saya buat misalnya 206. Ini berapa angka penting kak? 3 Bu. Karena dia di antaranya. Oke. Ketentuan berikutnya, ini banyak ketentuannya. Nih, angka 0 di depan angka bukan 0 dalam desimal bukan angka penting. Ya. Angka 0 di depan angka bukan 0 dalam desimal bukan angka penting. Inilah contoh. 0,0023. 00 ini kan di depan angka bukan 0. Nah, dia tidak termasuk angka penting. Nah, angka pentingnya hanya 2 saja. Angka 2 dan angka 3. Jelas ya? Selanjutnya, nih. Angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal adalah angka penting. Angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal adalah angka penting. Contohnya ini nak, ini kan dalam desimal nih, ya, dalam desimal. Jadi angka 0-nya ini termasuk angka penting. Maka 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. 0 yang di depan koma tidak angka penting. Oke. Nah, sekarang ini berapa? Ini juga. Karena ini kan di antara. Kalau di antara angka bukan 0 juga angka penting. Di belakang desimal juga angka penting. Maka kita hitung semua. 1, 2, 3, 4 angka penting. Yang 0 komanya tidak angka penting. Jelas Kak? Jelas ya? Ini harus kamu benar-benar pahami. Ya. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 di belakang angka bukan 0 bukan angka penting. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 di depan angka bukan 0 dalam desimal bukan angka penting. Angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal termasuk angka penting. Ya, yang 5 ini ketentuan angka penting harus benar-benar kamu ingat dan pahami. Oke, selanjutnya kita masuk ke nih, penentuan bilangan dibulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, ini sering sekali ya kita salah. Pokoknya kalau dia di atas 5, kita langsung bulatkan ke atas. Padahal bagaimana kalau dia sama dengan 5? Kita bingung kan? Nah, ini sekarang ibu sampaikan kepada kamu. Ini dia. Kalau dibulatkan naik, ini yang dibulatkan naik itu jika angkanya lebih besar dari 5, ya, atau angkanya itu sama dengan 5, tapi angka sebelumnya ganjil. Nanti maksudnya nak? Kalau angka di atas 5 gampang kan? Ini contohnya 32,679. Mau kita bulatkan 2 desimal. Maka ini kan 9. 9 ini sudah lebih besar dari 5. Ya kan? Lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5 pasti dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Bulatkan naik ke atas. Sehingga ini jadi 8. 7 tambah 1 jadi 8. Maka dia 32,68. Nah, kalau dia begini nak, 1,315. 5 nih, pas 5. Kita mau jadikan dua desimal. Nah, dibulatkannya menjadi berapa?
angka sebelumnya. Nih angka sebelumnya nih. Angka sebelumnya ini kan 1. 1 itu bilangan ganjil apa genap, Nak? Ganjil. Ganjil. Nah, Ganjil. kalau dia sebelumnya sebelum angka 5 ini bilangannya ganjil, maka dia dikeluarkan ke atas ya, jadi 1,32. Jelas ya, Nak? Jelas ya? Oke, sekarang kalau dibulatkan ke bawah itu bagaimana? Nah, ini dia. Dibulatkan turun atau dibulatkan ke bawah jika angkanya lebih kecil dari 5. Sudah pasti, udah tahu kita selama ini. Kemudian angkanya sama dengan 5 jika angka sebelumnya genap. Nah, kalau tadi ganjil sekarang genap. Nah, contohnya kalau ini 6, 2, 4, 3, 2, kita mau bulatkan 2 desimal. 2 di sini paling akhir ini 2, angka 2 ini kan lebih kecil dari 5, maka bisa dihilangkan. Sehingga hasilnya 62,43. Ini mah sudah biasa, udah tahu kita. Sekarang yang ini nih 2,325. 5 dia. Kita mau bulatkan menjadi 2 di belakang koma. Jadi kita lihat angka sebelumnya, sebelum 5 ini. Angka sebelumnya kan 2. Ya kan? 2. Nah, 2 ini bilangan ganjil apa genap? Genap. Genap. Karena dia bilangan genap, maka dia dibulatkan ke atas. Nah, jadi ini sorry, ini salah nih, bukan 2,32. Dibulatkan ke bawah. Sorry, itu salah. Dibulatkan ke bawah sehingga 2,32. Ya, beda dengan yang tadi jadi dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke bawah. Jelas ya? Oke. Sekarang kalau ini sudah jelas, kita lanjut ke operasi angka penting. Ada ini perhitungan angka penting itu berbeda dengan penambahan, penjumlahan atau pengurangan atau pembagian pengalian biasa. Kita lihat, ini dia. Ya, atau sebelumnya kita latihan dulu deh. Nih, tentukan angka penting berikut ini. Coba ini, Nak, berapa angka penting ini? 4. Iya, ini 4 angka penting. Oke, saya buat di sini ya. Ini 4 angka penting. Oke, selanjutnya. Ini saya keluarkan dulu deh semua. Ya. Nah, ini berapa angka penting, Nak? Ini berapa angka penting? 4. 4, 3. Ayo. 4. 4, kan? Kenapa 4? Siapa yang bisa 5. jelaskan? Siapa bisa jelaskan kenapa ini 4? Karena kalau 0 yang di belakang yang depannya angka bukan 0, maka 0-nya akan tetap dihitung. Oke, bagus ya. Yang 0 di sini ini di antara, berarti dia dihitung. 0 di sini, 0 itu di belakang desimal ya. Di belakang desimal dia termasuk angka penting. Maka di sini angka pentingnya juga 4. Ya, 4 angka penting. Oke, lanjut. Yang nomor 3 berapa angka penting? 4. 4 juga ya. 4. Ya, 4 juga ya. 4 angka penting. Ini juga 4 angka penting. Oke. Sekarang ini pembulatannya 32,67. Kita mau bulatkan 1 di belakang koma. Ini jadi berapa, Nak? 32,7. 32,7. Tuh, ingat sebelum ini, oh iya, ini kan di atas 5 ya. Di atas 5. Iya, Bu. 32,7. Ini 72,4. 2,4. Ini 52,4.
enam. Karena dia ini ganjil, ya, dibulatkan ke atas. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke operasi. Oh, ada satu lagi rupanya. Satu lagi ya, ini berapa nak? 52,9. 2,9. 9. 8. 8. Karena ini bilangan genap. Genap. Genap ke bawah. 52,8 ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu operasi penting. Ya, operasi yang penting. Nih. Operasi yang penting. Iya. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh satu angka taksiran. Nah, angka taksiran maksudnya itu angka ragu-ragu. Ya, kalau kita mengukur pasti ada angka di belakang koma itu kita ragu. 3,1 atau 3,1,5 3,15 gitu ya. Atau 3,16 atau 3,17. Nah, 6, 7, 5 itu angka taksiran, angka ragu-ragu. Jadi hanya boleh satu angka taksiran. Hanya boleh satu di belakang koma. Itulah yang kita pahami selama ini ya. Contohnya begini. 123,56 tambah 7,5. Nah, hasilnya ini kan kalau kita jumlahkan secara matematika biasa 131,06, ya kan? Nah, katanya kan nggak boleh angka taksirannya lebih dari 1. Kalau 0,6, angka taksirannya ini 2. 0 ada 6. Ya, ada 2 angka taksiran. Hanya boleh ada satu angka taksiran. Dan di bawahnya kita buat garis bawah. Sehingga 066 ini kan lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga kita tulis 131,1. Satu angka taksiran saja, yaitu angka 1. Oke, jelas nak? Jelas nggak? Sekarang kita lihat yang ini. 126,856 kurang 2,5. Cara matematika kita kurangkan 124,356. Ya. Berapa? Kita tulis. Lihat, 6 ini dibulatkan jadi ke atas. Ya kan? Sekarang yang tuh jadi 6 ini kan, 6 dibulatkan ke atas juga sehingga ini jadi 4. Maka 124,4. Angka 4 inilah angka taksiran. Jelas ya? Jadi hanya boleh ada satu angka taksiran, satu di belakang koma. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kalau perkalian dan pembagian bagaimana? Nah, kita lihat nih. Nih, operasi perkalian dan pembagian angka penting hasilnya adalah angka penting paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Ini contoh, nih 1,25 ini kan 3 angka penting, ya kan? Dikali 2,5. 2,5 itu 2 angka penting. Kalau secara matematika kita kalikan 4,25 dengan 2,5, itu hasilnya 3,125. Nah, aku mau tanya nih, 3,125 ini berapa angka penting, nak? 4. 4. Hasilnya tadi katanya harus jadi berapa angka penting? 2.
6,0. 6,0 itu dua angka penting. Tapi kalau 60 satu angka penting. Ya, 6,0 dua angka penting. Hasilnya secara matematika 11,41. 11,41 berapa angka penting, Nak? 4. Kita mau buat dia cuma dua angka penting. Nah, sekarang kita lihat